Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Nana Story. Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Pada suatu hari, hakim pengadilan dibuat bingung oleh dua orang ibu yang merebutkan seorang bayi karena sama-sama mempunyai bukti yang kuat. Hakim tidak tahu bagaimana caranya untuk menentukan siapa ibu kandung dari bayi itu. Akhirnya, dia pergi menghadap Raja Harun ar-Rasyid untuk meminta bantuan supaya kasus tersebut tidak berlarut-larut. Raja kemudian turun tangan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Namun, dia malah dibuat putus asa karenanya. Kedua wanita itu sama-sama keras kepala dan tetap menginginkan bayi itu. Kemudian, Raja memanggil Abu Nawas ke istana. Setelah mengetahui duduk permasalahannya, dia mencari cara agar nasib bayi itu tidak terluntang-luntang dan bisa bersama lagi dengan ibu kandungnya. Keesokan harinya, Abu Nawas pergi ke pengadilan dengan membawa serta seorang al-Gujo. Abu Nawas menyuruh meletakkan bayi yang diperebutkan itu di atas sebuah meja. "Apa yang akan kau lakukan pada bayi itu?" tanya kedua ibu yang saling berbuat itu bersamaan. "Sebelum menjawab pertanyaan kalian, saya akan bertanya lagi. Adakah di antara kalian berdua yang bersedia menyerahkan bayi itu kepada ibundanya yang asli?" kata Abu Nawas. "Tapi bayi ini adalah anakku," jawab kedua ibu itu terserak. "Baiklah kalau begitu, karena kalian berdua bersama-sama menginginkan bayi ini, dengan terpaksa saya akan membelah bayi ini menjadi dua," jawab Abu Nawas. Mendengar jawaban tersebut, perempuan pertama sangat bahagia dan langsung menyetujui usulan tersebut. Sementara itu, perempuan yang kedua menangis histeris dan memohon agar Abu Nawas tidak melakukan hal tersebut. "Tolong jangan belah bayi itu. Serahkan saja dia pada wanita itu. Aku rela asalkan dia tetap hidup," isaknya. Puaslah Abu Nawas ketika mendengar jawaban itu. Akhirnya, dia tahu siapa ibu dari bayi itu yang sebenarnya. Lalu, dia menyarankan sang bayi pada perempuan yang merupakan ibu kandungnya. Setelah itu, Abu Nawas meminta agar pengadilan menghukum wanita yang pertama sesuai dengan kejahatannya. Hal ini dikarenakan tidak ada seorang ibu yang tega melihat anaknya dibunuh, apalagi dia mengharapkan sendiri. Akhirnya, masalah pun selesai dan si bayi akhirnya dapat bersatu kembali dengan ibu kandungnya. Dan setelah itu, Abu Nawas pun pulang. Raja Harun ar-Rasyid kemudian memanggil Abu Nawas untuk menghadap ke istana. Raja ingin menguji Abu Nawas. Ketika Abu Nawas sampai di hadapan raja,
Raja Harun bertitah, "Hai Abu Nawas, aku menginginkan 6 ekor lembu yang berjenggot, yang pandai berbicara. Bisakah engkau mendatangkan mereka dalam waktu 1 minggu? Kalau gagal, aku akan penggal lehermu." "Baiklah Tuan Syah Alam, hamba junjung tinggi titah Tuan," jawab Abu Nawas. Semua orang dalam istana yang hadir pada saat itu berkata dalam hati, "Mampuslah kau, Abu Nawas." Abu Nawas kemudian memohon diri untuk pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, ia duduk berdiam dan merenungkan keinginan rajanya tersebut. Abu Nawas cukup lama berada di dalam rumah dan tidak kunjung keluar. Seminggu setelahnya, ia baru keluar. Hari itu adalah batas akhir dari tugas yang diberikan oleh raja. Abu Nawas kemudian menuju kerumunan orang. Ia kemudian berkata, "Hai orang-orang muda, hari ini hari apa?" Orang-orang menjawab, "Benar akan dia lepaskan." Tetapi orang yang menjawab salah akan dia tahan. Rupanya, tidak ada satu orang pun yang menjawab dengan benar. Abu Nawas pun marah kepada mereka. "Begitu saja, kok tidak bisa? Kalau begitu, mari kita menghadap raja untuk mencari tahu kebenaran yang sesungguhnya," ujar Abu Nawas. Keesokan harinya, istana dipenuhi oleh warga yang ingin menonton kesanggupan Abu Nawas membawa 6 ekor lembu yang berjenggot. Sampai di depan raja, ia pun menghaturkan sembah dan duduk dengan hikmat. Raja berkata, "Hai Abu Nawas, mana lembu berjenggot yang pandai bicara itu?" Abu Nawas kemudian menuju 6 ekor orang yang berada di bawah, sambil berkata, "Inilah mereka, Tuanku Syekh Alam." "Hai Abu Nawas, apa yang engkau tunjukkan kepadaku itu?" "Ya Tuanku Syekh Alam, tanyalah pada mereka hari apa sekarang." Raja kemudian bertanya, dan ke-6 ekor orang tersebut memiliki jawaban yang berbeda-beda. Maka Abu Nawas kembali berujar, "Jika mereka manusia, tentu tahu hari ini hari apa. Apalagi jika tuanku menanyakan hari yang lain, akan tambah pusinglah mereka. Manusia atau hewankah mereka ini? Inilah lembu berjenggot yang pandai berbicara itu, tuanku." Raja heran melihat Abu Nawas yang pandai melepaskan diri dari ancaman hukuman. Kemudian, raja memberikan hadiah 5.000 dinar kepada Abu Nawas. Jangan lupa ya, like, subscribe channel aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dilancarkan rezekinya. Amin, amin, ya robbal alamin. Pada suatu hari, Abu Nawas terlihat murung. Ia hanya tertunduk lesung, mendengarkan penuturan istrinya yang mengatakan kalau beberapa pekerjaan kerajaan atas titah Raja Harun ar-Rasyid terbongkar rumahnya. Raja berdalih bahwa itu dilakukan karena bermimpi kalau di bawah rumahnya terpendam emas dan permata yang tak
pernah ternilai harganya. Namun, setelah mereka terus-menerus menggali, ternyata emas dan permata tidak juga ditemukan. Parahnya, sang raja juga tidak mau meminta maaf dan mengganti rugi sedikit pun kepada Abu Nawas. Karena itulah Abu Nawas sakit hati dan memendam rasa dendam kepada perusak rumahnya. Lama Abu Nawas memeras otak, namun belum juga ia menemukan tipu muslihat untuk membalas perbuatan begindanya. Makanan yang dihidangkan istrinya pun tidak dimakan, karena nafsu makannya telah lenyap. Keesokan harinya, Abu Nawas melihat banyak lalat yang mulai menyerbu makanannya yang sudah mulai basi tersebut. Begitu melihat lalat, Abu Nawas tiba-tiba saja tertawa riang seolah-olah mendapatkan ide yang cemerlang. "Tolong, ambilkan kain penutup untuk makananku dan sebatang basi," kata Abu Nawas kepada istrinya. Dengan wajah berseri-seri, Abu Nawas berangkat menuju rumah istana. Tibanya di sana, Abu Nawas membungkuk memberikan hormat kepada Raja Harun ar-Rasyid. Raja Harun ar-Rasyid pun terkejut atas kedatangan Abu Nawas di hadapan para menterinya. Raja Harun ar-Rasyid mempersilahkan Abu Nawas untuk menghadap. "Ampun tuanku, hamba menghadap tuanku Baginda hanya untuk mengadukan perilaku tamu-tamu yang tidak diundang. Mereka memasuki rumah hamba tanpa izin dan berani memakan makanan hamba." Laporan Abu Nawas. "Siapakah tamu-tamu tidak diundang itu, wahai Abu Nawas?" ujar Baginda dengan bijaksana. "Lalat-lalat ini, tuanku," katakan Abu Nawas sambil membuka penutup piringnya. "Kepada siapa lagi kalau bukan kepada Paduka? Junjunglah hamba, tuan. Hamba mengadukan perilaku yang tidak adil ini," ujar Abu Nawas sekali lagi. "Lalu, keadilan yang bagaimana yang engkau inginkan dariku?" tanya Raja Harun. "Hamba hanya ingin izin tertulis dari Baginda sendiri, agar hamba bisa dengan leluasa menghukum lalat-lalat yang nakal itu," kata Abu Nawas, mulai dengan tipu muslihatnya. Akhirnya, Raja Harun ar-Rasyid dengan terpaksa membuat surat izin yang isinya memperkenankan Abu Nawas memukul lalat-lalat itu dimanapun mereka berada. Setelah mendapatkan izin tertulis itu, Abu Nawas mulai mengusir lalat-lalat di pinggir piringnya, hingga mereka berterbangan dan dianggap di sana ke sini. Dengan menggunakan tongkat besi yang dibawa dari rumah, Abu Nawas menghajar dan memukul lalat-lalat itu. Ketika hinggap di kaca, Abu Nawas dengan tenang dan leluasa memukul kaca itu hingga pecah. Kemudian, vas bunga nan indah milik sang raja juga ikut terkena pukulan dan pecah. Akhirnya, hanya dalam beberapa menit saja, seluruh perabotan istana telah hancur berkeping-keping. Raja Harun tidak bisa berbuat apa-apa, kecuali menyadari kekeliruan yang telah dilakukan terhadap Abu Nawas dan keluarganya. Setelah merasa puas, Abu Nawas memohon diri. Barang-barang kesayangan Raja Harun ar-Rasyid banyak yang hancur karena ulah Abu Nawas. Bukan cuma itu,
Raja juga menanggung rasa malu yang teramat dalam. Kini dia sadar betapa kelirunya telah berbuat semena-mena kepada rakyatnya, yaitu Abu Nawas. Terima kasih yang sudah menonton, like, subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.